Seindah apapun harapan dunia selalu punya kenyataan, baik terwujud atau terpatahkan. Tugas kita sebagai manusia hanyalah melanjutkan perjalanan. Kembali lagi bersama saya Stephen. Seperti biasa jangan lupa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan nutbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! 어디 간 거요? Film dibuka dengan peringatan dari pemerintah setempat bahwa di lokasi ini sedang diadakan latihan bersenjata dalam program wajib militer yang diselenggarakan pemerintah Korea Selatan. Tak berselang lama, muncul komplotan pembunuh bayaran pimpinan Kim yang sedang bergerak ke sebuah rumah. Tak jauh dari lokasi, seorang sniper bernama Sungju membidik targetnya juga yang berada di dalam rumah tersebut. Jaraknya diketahui mencapai 950 meter. Dan inilah Ji-an, tokoh utama dalam film ini. Di dalam rumah ini terdapat seorang wanita juga bernama Min-hye yang terluka. Ji-an gagal meraih pistol karena Sungju lebih dulu menembaknya. Meski dalam kondisi tersudut, Ji-an mengingat kembali perkataan pamannya yang bernama Jin-man. Saat mereka nonton film action, Jin-man mengatakan karakter utamanya cerdas karena dia memanfaatkan titik buta agar lolos dari terjangan peluru. Karena itu, Ji-an menggunakan cermin yang diikat ke sapu untuk memancing penembak. Sungju berhasil menembaknya 2 kali. Namun, tembakan ketiganya gagal. Disinilah Ji-an menarik kesimpulan sniper itu berada di tempat yang lebih tinggi dan jauh sekali. Ji-an putuskan untuk melompat dan 어디 간 거요? film mundur saat Ji-an berada di kantor polisi karena memukul seorang pria. Ji-an beralasan itu dilakukannya karena pria itu masuk ke dalam toilet wanita. Bermaksud menghubungi Jin-man untuk minta bantuan, Ji-an justru dikejutkan dengan berita bahwa pamannya itu telah meninggal dunia. Terpukul dengan berita ini, Ji-an kembali mengingat saat Jin-man memasang besi teralis jendela kamarnya, bahkan dia membelikan lemari khusus anti peluru yang dapat melindungi Ji-an jika terjadi baku tembak. Tak sampai di situ, Jin-man menyuruhnya mengingat nomor induk siswa karena itu sangat penting untuknya. Tiba di rumah sakit, Ji-an melihat jasad pamannya. Ji-an heran kenapa Jin-man bunuh diri dengan menyayat leher, bukan urat nadi di tangannya. Polisi menyebut ada kemungkinan dibunuh, namun dari rekaman kamera pengawas tidak ada siapapun yang masuk ke rumahnya selama seminggu terakhir. Baru saja tiba di rumah pamannya, datanglah teman SD-nya yang bernama Jung-min. Sebagai lulusan teknik komputer, Jung-min mengaku bekerja paruh waktu di gudang pamannya untuk merombak situs web penjualan selangnya. Jung-min ikut terkejut mendengar kabar pamannya bunuh diri di dalam kamar mandi. Saat acara persemayaman, datanglah 2 orang mencurigakan. Sementara itu, teman-teman kecil Jin-man menyebut dia bunuh diri diduga karena masalah hutang. Rumor lain menyebut Jin-man pernah menjadi ketua gangster tawon Mokpo. Bahkan disebut sebagai mata-mata anti Korea Utara yang bekerja untuk Bin. Singkat cerita, Ji-an kembali pulang dari pemakaman diantar Jung-min. Dia juga menyebut sudah membersihkan kamar mandi tempat pamannya bunuh diri. Setelah kepergian pamannya, Ji-an hidup sebatang kara karena kedua orang tuanya lebih dulu meninggal. Jung-min menyerahkan ponsel jadul milik pamannya. Tiba-tiba dia melihat pesan dari seseorang yang sudah mengirim uang 70 juta won.
atau 820 juta rupiah sampai Ji-an terkejut karena Jinmen hanya menjual selang. Bahkan saldo rekeningnya mencapai 220 miliar rupiah. Karena penasaran, Ji-an meminta Jinmen menunjukkan situs web penjualan selang pamannya. Jungmin pun ikut heran sampai dia menemukan situs lain yang bernama Murti Help yang menjual berbagai jenis senjata. Tiba-tiba ada pesan masuk yang mengira itu adalah pelanggan pamannya. Ji-an mengatakan tokonya akan ditutup. Dia akan transfer balik uangnya. Namun orang itu balik mengancam jika Jinmen sudah mati, maka Ji-an pun akan bernasib sama. Tiba-tiba bel pintu berbunyi. Min-hye datang ke rumah ini mengaku sebagai guru privatnya Jinmen, tapi dia membawa pistol. Film kembali flashback saat Jinmen kembali datang menemui keluarganya. Kakak Jinmen atau ayahnya Ji-an ngomel karena 8 tahun lamanya Jinmen menghilang tanpa alasan yang jelas. Ji-an sendiri saat itu masih bocah SD. Suatu hari, ibunya Jinmen meninggal dunia. Karena kematiannya, tiba-tiba Jinmen meminta dilakukan otopsi. Namun kakaknya tidak setuju karena dia tahu betul ibu mereka itu mengidap kanker dan pernah dioperasi. Tidak sengaja menjatuhkan abu jasad ibu mereka, Jinmen diminta kakak iparnya untuk membawa Ji-an pulang, sementara mereka akan mengurus pemakaman. Datang seorang pria bernama Bale, mengaku sebagai teman lamanya Jinmen, datang untuk memberi penghormatan terakhir. Jinmen yang sedang berada di rumah mendapat telepon urgen dari seseorang. Dia menyuruh Ji-an tidak membukakan pintu rumah kecuali temannya yang datang dengan teka-teki yang dia berikan. Sementara Jinmen akan kembali ke rumah duka. Ji-an dikejutkan dengan seseorang yang memaksa membuka pintu tanpa menyebutkan jawaban dari teka-tekinya. Saat dia masuk, ini yang terjadi. 삼촌 친구 맞아요? Akhirnya, teman Jinmen datang untuk melindungi Ji-an. Karena musuh kembali datang, Ji-an disuruh bersembunyi di dalam kamarnya. Ji-an kembali mendengar mereka berkelahi. Namun karena temannya Jinmen kalah, para pelaku mencari Ji-an. Ternyata bocah ini sedang bergelantungan. Setelah menjatuhkan dirinya, Ji-an pun berlari. Namun naas, sebuah mobil menabraknya. Ji-an segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan. Dia mendengar bahwa orang tuanya dibunuh saat di pemakaman. Karena mendapat mimpi buruk, Ji-an terbangun. Ternyata para pembunuh itu kembali datang ke rumah sakit untuk menghabisi Ji-an. Bocah cerdas ini lebih dulu kabur sampai ke kamar mayat. Dia bersembunyi di dalam lemari bersama jasad ibunya. Tiba-tiba, 엄마? ternyata Jinmen datang tepat waktu untuk menyelamatkan keponakannya. Singkat cerita, 1 bulan kemudian, Jinmen membawa Ji-an pergi ke rumah pribadinya yang berada di luar kota. Masalah muncul karena kejadian buruk yang menimpanya. Ji-an mengalami apasia akibat traumatis yang membuat bocah ini kesulitan bicara alias bisu. Jinmen menampar dirinya sendiri, merasa bersalah atas semua yang terjadi kepada keluarganya. Tak sampai di situ, Ji-an mendapat perlakuan buruk dari teman-teman sekolahnya. Ji-an mencoba melawan. Sejak saat itu, dia tidak mau dekat dengan pamannya. Paman dan keponakan ini sama-sama egois. Komunikasi mereka dilakukan melalui surat. Jinmen hanya mencukupi kebutuhan uang yang diminta Ji-an. Suatu hari, Ji-an dikurung teman-temannya di gedung sekolah dari siang hingga larut malam. Tapi karena kejadian itu, Ji-an kembali bicara. Setelah itu, keduanya kembali akur. Kembali ke saat ini, Ji-an tidak mau membukakan pintunya meski Min-hye sedikit memaksa. Siapakah Min-hye dan kenapa dia membawa senjata?
Akhirnya wanita ini pergi. Jungmin membeberkan temuannya di dalam web Murti Help. Tidak semua orang bisa mengakses web gelap ini karena hanya anggota berwenang dengan kode operator yang bisa berbelanja di sini. Terdapat 4 kode berbeda di dalam situs ini. Pertama, para pembunuh bayaran seperti dalam film yang disebut kode merah. Mereka bisa membeli senjata api, bahan peledak hingga racun. Yang kedua adalah kode ungu untuk orang yang membeli dan menjual informasi, serta alat penyadap termasuk untuk bunuh diri saat penyamaran terbongkar. Yang selanjutnya adalah kode kuning seperti obat, deterjen, hingga alat pembersih untuk digunakan membereskan mayat. Dan yang terakhir adalah kode hijau. Ada peraturan penting bahwa orang-orang yang menerima kode dari Murti Help tidak boleh menyerang kode hijau. Jika itu terjadi, semua yang berkode harus mempertaruhkan nyawanya demi melindungi kode hijau. Dan faktanya, saat ini operator Murti Help sekaligus pemilik kode hijau itu adalah Jinman. Tiba-tiba mereka mendengar suara ledakan. 말이 된다고. Ternyata dinding rumah hancur, lalu muncul sebuah drone penembak. Untung saja rumah ini dilengkapi kaca dan pintu anti peluru. Tapi drone itu berhasil menjebolnya. Sementara Jungmin bersembunyi di dalam lemari anti peluru, Ji-an menggunakan ketapel untuk melumpuhkan drone tersebut. Dan inilah para pembunuh bayaran pimpinan Kim yang memutuskan membuang kodenya. Padahal semua senjata yang mereka beli berasal dari Jinman. Sungju berjanji akan memberi bonus kepada mereka yang berhasil menangkap atau membunuh Ji-an. Tim pekerja bangunan pimpinan Mamang Pasin sedang memperbaiki rumah Jinman. Ji-an yang saat itu sudah berusia 17 tahun heran kenapa rumahnya diperbaiki padahal tidak mengalami kerusakan. 봉사하면서 내 방에 창문 하나만 달아줘요. 장만 만드는 거. Karena prosesnya membutuhkan waktu 2 minggu, Jinman dan Ji-an harus keluar dulu dari rumah ini. Bukan hotel atau apartemen, Jinman mengajak keponakannya ini untuk mendaki Gunung Galunggung. Singkat cerita, pendakian tidak berjalan mulus karena kaki Jinman mengalami cedera. Bahkan, mereka kesulitan mendapatkan sinyal untuk minta pertolongan. Karena Jinman terancam mengalami hipotermia, mau tidak mau, Ji-an harus berjalan seorang diri sejauh 5 km menuju shelter telepon darurat berbekal sebuah peta. 강아지 뭐 어떡해. 정진. Untuk berjaga dari hewan buas, Jinman memberikannya ketapel. 정진만. 삼촌 몰라. 기억 안 나. Setelah Ji-an pergi, ternyata Jinman baik-baik saja. 파신, 나야. Dia mengatur semua ini bersama Pasin dengan tujuan Ji-an mampu menyelesaikan masalahnya sendiri lebih kuat dan berani. Dan di dalam gua ini, Jinman sudah mempersiapkan senjata untuk jaga-jaga. 맞긴 맞는 거야. Singkat cerita, Ji-an menemukan shelter telepon darurat. Namun ternyata ada beberapa anjing buas sedang memakan potongan tangan. Ji-an dikepung anjing-anjing itu. Dia menggunakan ketapelnya untuk melawan. Tapi anjing-anjing itu tidak menyerah sampai pamannya tiba. Mereka akhirnya kembali pulang. Di sini Jinman beralasan senjata itu milik Pasin yang dia pinjam. 진짜 총이 있는데. 이제 너는 Ketika Ji-an sedang berlatih dengan ketapelnya, tiba-tiba dimulai dari momen inilah Ji-an mendapat pelatihan dari pamannya untuk mengenali seluk-beluk senjata api termasuk cara menggunakan pistolnya dengan baik. 이건 리턴 스프링, 이건 본체. Setelah melumpuhkan drone pertamanya, Ji-an dan Jungmin menggunakan pintu lemari anti peluru sebagai tameng. Namun tiba-tiba
Tak berselang lama, Min Hye kembali datang mengeluarkan senjata khusus untuk melumpuhkan drone. Setelah itu, Min Hye membius Jung Min setelah lebih dulu mengecek kodenya. Berhadapan dengan Ji An, setelah dicek muncullah kode warna hijau. 근데 지금부턴 삼촌처럼 생각하고 Tiba-tiba Sung Ju kembali melepaskan tembakan. Min Hye mengaku datang untuk melindunginya. 와, 엄마 뭐요? 그제 걱정 마, 안 죽었어. Kode hijau yang tertanam di lengan kanannya itu adalah bukti dia dan pamannya harus dilindungi oleh para pemilik kode. Karena itu, semua orang akan bergerak saat Ji An meneriakkan nama pamannya bahkan sejak Ji An masih bocah. 너 지키러 온 거지. Dan kini, Kim dan pasukannya mulai mempersiapkan diri untuk menyerang. 나도 자네 말이 맞았으면 좋겠는데만 우린 개인 판단으로 Min Hye menggunakan granat asap untuk menghalang pandangannya Sung Ju. Tapi Sung Ju yang cukup cerdas meminta bantuan anteknya untuk mengirim drone yang mampu menarik asapnya dari dalam rumah. Tak diduga, Min Hye yang ceroboh terkena timah panas di bagian lengannya. 니네 Sung Ju cukup terkejut karena munculnya Min Hye. 미네 쟤는 왜 저기서 나와? 그럼 있어 미친년. Kim dan anak buahnya mulai turun di atas jembatan. Ji An gagal menggapai pistolnya karena ulah si penembak jitu. Seperti diperlihatkan di scene awal, Ji An menggunakan sapu dan cermin untuk mengetahui posisi pelaku. Setelah mendapat perkiraan posisinya, Ji An melompat lalu mengambil pistol yang berada di bawah sofa. Ketika sofa tersebut diputar, rupanya Ji An menemukan sebuah sniper di balik sofa tersebut. 정 쏴본 적 있어? Karena belum pernah menggunakannya, Min Hye memberi Ji An arahan. Dan ini yang terjadi. Karena musuh mulai mendekat, Min Hye menyuruh Ji An pergi ke gudang melalui akses pintu yang berada di ruangan kerja pamannya. 머더 헬퍼로 들어가는 문이 있어. 궁금하지 않아? Ji An dan Jung Min akhirnya keluar melalui pintu samping dengan mengandalkan pintu besinya sebagai tameng. Kesempatan ini dimanfaatkan Min Hye untuk menembak Sung Ju. Tiba di gudang selang, Min Hye mengamankan mereka berdua, sementara dia sendiri akan menghadapi komplotan pembunuh bayaran. Menggunakan kode nomor induknya dan sensor wajahnya, tiba-tiba Ji An dan Jung Min dibawa ke lantai bawah gudang selang. Disinilah mereka berdua terpukau dengan koleksi persenjataan yang dijual pamannya melalui online shop Murti Hell. Tiba-tiba mereka ditodong seorang pria bertopeng yang mengaku bernama Brother. 난 브라더야. Sementara itu, komplotan pembunuh ini masuk ke dalam gudang sampai suara baku tembak terdengar sangat jelas. Film flashback di saat Jin Man hadir menjadi saksi di sebuah persidangan dengan terdakwanya Bale. Jin Man mendapat pertanyaan, apakah benar selama misi dia melihat terdakwa membunuh warga sipil. Kala itu, Jin Man mendapat informasi bahwa Bale masih hidup dan saat ini sedang menuju pemakaman ibunya bersama Sung Ju. Karena itu, Jin Man mengirim pesan kepada Honda untuk melindungi keluarganya terutama Ji An. Saat dalam perjalanan, Jin Man mendapat serangan. 안 되는데? Kembali ke pasukan pimpinan Kim yang masuk ke dalam gudang. Lalu ini yang terjadi.
소리가 들리네. Di dalam gudang ini, Min Hye sudah menunggu mereka, sedangkan Sung Ju menunggu kabar dari Kim. Dia tidak tahu bahwa Kim dan anak buahnya mendapat perlawanan sengit. Satu persatu anak buahnya dihabisi. 다 뒤진 거요? 아따 니들 뭐 한다고 아직도 안 오냐? Meski atap sudah dilubangi untuk menerangi gudang ini, tetap saja pasukan Kim kewalahan menghabisi wanita ini. Pertempuran berlanjut, hingga akhirnya Kim pun mampus. 시야부터 확보했어요. 너 정도면 내가 부진부선. Sementara itu di ruang server, Ji-an dan Jung-min ditodong oleh Brother. Jung-min heran kenapa pria ini mengenalinya. Lalu ini yang dilakukan Ji-an. Film kembali flashback saat Ji-an jatuh cinta kepada Jung-yeon. Setelah mengantarnya pulang, mereka dikejutkan dengan kemunculan pamannya yang tidak suka kepada Jung-yeon. Bahkan, Jung-yeon mendapat intimidasi dari pasien. Sepulang sekolah, Ji-an bekerja di sebuah kedai makan. Saat Jung-yeon datang, dia memilih pergi lagi seakan tidak mau melanjutkan hubungannya dengan Ji-an. Ji-an luapkan kekecewaannya kepada pamannya ini karena dia merasa hidupnya dikekang. Merasa tidak kuat lagi, Ji-an ingin pindah dari rumah ini dan karena itu dia bekerja paruh waktu. Jin-men mempersilahkannya, namun dengan syarat Ji-an bisa memukul wajahnya. Kemudian Ji-an kembali bertanya, apa sebenarnya penyebab orang tuanya meninggal? Jin-men berjanji akan menjawabnya juga jika taruhannya berhasil Ji-an menangkan. 느려. 설거지 네가 해. Kembali ke gudang, Ji-an belajar mengemudikan forklift dengan panduan Mang Pasin. Ji-an sengaja menjebak pamannya di sudut sempit, berharap akan berhasil memukul wajahnya. Namun lagi-lagi Ji-an gagal. Tak sampai di situ, aksinya dicegah oleh Pasin hingga Ji-an tidak sadarkan diri. Setelah siuman, Jin-men dan Pasin menyalahkan satu sama lain karena membuat Ji-an pingsan. Di malam hari, Ji-an kembali menemui Mamang untuk belajar Muay Thai kepadanya. Meski proses latihannya sangat berat dan menguras energi, Ji-an tetap bersikeras ingin berlatih. Mamang setuju, asalkan Ji-an memberinya uang bayaran untuk biaya sekolah anaknya. Dan latihan pun dimulai. Meski hasil latihannya belum berhasil memukul wajah pamannya, Ji-an tidak menyerah. Suatu hari, Ji-an sedang dalam perjalanan pulang. Dia melihat teman sekolahnya diriung 3 preman jalanan. Temannya itu berhasil kabur, namun kini Ji-an yang mendapat ancaman. Disinilah Ji-an mempraktekkan hasil latihannya. Pelaku ketiga yang mengeluarkan pisau lebih dulu dilumpuhkan oleh pamannya. Jin-men menilai meskipun Ji-an sudah berlatih kepada Pasin, namun dia tidak akan mampu menghadapi musuh yang membawa pisau. Latihan bela dirinya terhenti karena Pasin kabur dari kedainya setelah banyak orang yang menagih hutang kepadanya. Dia meninggalkan sebuah hadiah kenang-kenangan untuk Ji-an yang menyebutnya bukan siput yang lambat lagi. Kembali ke gudang, Ji-an meluapkan kemarahannya kepada Brother setelah dia melihat kamera CCTV di setiap pojok rumah, termasuk kamar mandinya. Brother tidak mau menjawabnya karena saat ini yang paling penting mengirimkan obat dan senjata untuk Min Hye menghadapi musuh yang akan kembali datang. Saat Jung-min menyalakan lampu, si Brother mengaku kesakitan karena dia menderita Xeroderma pigmentosum. Dia mengaku bekerja untuk pamannya sejak tahun 2009. Tapi Jung-min langsung menyumpal mulutnya tidak mau orang ini mempengaruhi Ji-an.
Jungmin akan meretas sistem online shop milik Jinmen ini agar mengetahui lebih jauh tentang pamannya itu. Tiba-tiba si brother kabur meminta Ji-an jangan percaya kepada Jungmin. Sialnya lagi, Ji-an terjebak masuk ke dalam ruang rahasia. Karena lampu kembali dimatikan, Jungmin yang kini mendapat serangan. Disuruh membuka laci, Ji-an menemukan panduan lengkap dengan online shop milik pamannya yang bernama Murti Help. Brother membeberkan, poin pentingnya jika sesuatu menimpa Jinmen, maka sebagai keponakannya, Ji-an berhak mewarisi Murti Help. Sedangkan brother sebagai pegawainya berjanji akan mematuhi apapun perintah pemilik Murti Help, termasuk mempertaruhkan nyawanya jika diperlukan. Setelah menandatangani dokumennya, Ji-an secara resmi menjadi pemilik online shop khusus persenjataan. Dan kini brother harus menuruti apapun perintahnya Ji-an. Keluar dari ruang rahasia, Ji-an merebut pistolnya, memaksa brother melepaskan Jungmin. Brother sempat menolak karena dia punya alasan. Setelah lepas, Jungmin dilarang menyerang brother. Kini, Ji-an berada di posisi yang sulit. Siapakah yang harus dia percayai? Brother menyuruh Ji-an membuka file video dalam komputer untuk melihat buktinya. Jungmin kembali mencegahnya karena bisa jadi para pembunuh itu akan masuk. Demi mendapatkan kepercayaannya, Jungmin memberitahu bahwa Ji-an dikurung di gudang sekolah. Dialah yang memberitahu pamannya. Akhirnya, Ji-an putuskan untuk menyuruh brother mengirimkan senjata dan obat untuk Min-hye. Sebelum pergi, brother meletakkan kacamata sebagai hadiah untuk Ji-an. Min-hye cukup lega saat melihat brother. Di luar dugaan, Jungmin menyuntik Ji-an dengan obat bius. Faktanya, dialah yang telah mengurung Ji-an di gudang sekolah saat itu. Sebelum pingsan, Ji-an melihat kacamata khusus ini yang fokus ke pulpen yang diletakkan Jungmin di sakunya. Siapakah Jungmin sebenarnya? Sungju kembali mendapat pasukan baru yang dilengkapi senjata canggih. 버튼이 있나? 저건가 하나 둘 셋. 컴퓨터로 그냥 띵. Saat itu, Jungmin melamar bekerja di gudangnya Jinmen dan mengaku teman SD-nya Ji-an. Setelah sadar, Ji-an diikat di atas kursi, sedangkan Jungmin menghubungi seseorang yang menyuruhnya untuk membunuh Ji-an. Sebelum menembaknya, Jungmin mengaku saat itu sengaja mengurungnya agar dia bisa tahu apakah Ji-an benar-benar tidak bisa bicara. Tapi justru karena kejadian itu, Ji-an kembali pulih dari penyakit apasianya. Jungmin saat itu menceritakan kepada temannya tentang situs web bernama Murti Help yang menjual persenjataan ilegal. Dia pernah meretasnya, namun kembali pulih dalam 5 menit. Kembali ke apartemen, mereka berdua dikejutkan dengan komplotan gangster Babylon yang sudah berada di dalam. Mereka berdua dipaksa untuk meretas kembali Murti Help demi mendapatkan alamat IP address-nya. Karena Jungmin yang unggul, temannya itu dihabisi mereka. 치워주시는 건가요? Setelah itu, mereka memperlihatkan fotonya Jinmen dan Ji-an. Mereka inilah yang menugaskan Jungmin pura-pura bekerja di gudang Jinmen. Dia menggunakan pulpen yang dilengkapi kamera tersembunyi untuk memata-matai gudang ini. Jungmin diberi waktu 1 hari lagi untuk mendapatkan akses ke online shopnya Jinmen. Jika tidak, nyawanya akan melayang. Kebetulan, Jinmen menyuruhnya memperbaiki komputer setelah dia mengetahui Jungmin lulusan teknik komputer. Dengan alat pertasnya itu, Jungmin berhasil mengakses webnya Murti Help tepat saat Jinmen sedang login. Dia melihat berbagai koleksi senjata yang diperjualbelikan di online shop ini. Tiba-tiba, penjahat itu datang untuk membunuh Jungmin karena tugasnya sudah selesai. Dia menghubungi bosnya yang bernama Yonghan. Jungmin yang cerdas telah mengatur sistem Murti Help yang hanya bisa diakses oleh dirinya sendiri. Tak hanya itu, Jungmin punya penawaran bagus jika mereka menginginkan Jinmen dan senjata-senjatanya. Lalu, apa yang menyebabkan Jinmen tewas? Disinilah Jungmin membeberkan semuanya. Dalam rekaman, terlihat Jungmin disekap oleh Jinmen. Kala itu, Jinmen mendengarkan suara Ji-an yang ketakutan setengah mati. Jungmin mengancam jika dia dibunuh, maka Ji-an akan dihabisi Babylon. Jungmin dilepaskan asalkan Babylon menunaikan janjinya untuk melepaskan Ji-an. Saat itulah Jinmen memutuskan untuk bunuh diri.
Padahal faktanya, suara Ji-an itu berasal dari aplikasi deepfake AI yang sengaja dibuat oleh Jungmin untuk mengelabui Jinmen. Meski tidak kuasa menahan kesedihan atas kematian pamannya, Ji-an balik mengintimidasi Jungmin karena dia yakin Babylon atau Min-hye akan membunuhnya juga. Setelah kepergian pamannya, kini Ji-an yang memiliki kode hijau. Banyak orang yang akan melindunginya. Dan kemudian ini yang terjadi. 부두는 네 앞에 있는 나야. 정진만도 죽은 이 마당에 Ingat dengan perkataan pamannya, Ji-an memanfaatkan barang-barang di sekelilingnya untuk melawan Jungmin. Pembunuh pamannya ini berhasil dijebak. 있잖아. 지금 부러진다고 삼촌같이. Brother sengaja meninggalkan Ji-an agar dia mengatasi masalahnya sendiri sesuai dengan pesan mendiang bosnya. Di balik dinding inilah mereka menemukan senjata untuk melawan para pembunuh bayarannya Babylon. Dan rupanya Sungju dan antek-anteknya sedang mempersiapkan robot penghancur. 이런 게 문제라니까요. 형, 어제 봤니? 뭐더래? 안 가? 그리고 생으로다가 확보합니다. Rencana serangan pun dimulai. Brother segera menutup akses rumah ini. Meski robot si anjing itu hampir mengancam mereka. Para pembunuh ini akhirnya bisa masuk setelah si robot mengganjal pintu besinya. 고생했고. 아씨 우리 갇힌 거야? Ji-an yang kebingungan membaca berkas dari Jinmen yang menyuruhnya lari melalui pintu khusus yang sudah dipersiapkan. Tak hanya itu, uang, identitas, dan seluruh keperluan hidupnya yang baru sudah dipersiapkan. Tapi jika Ji-an mau bergabung dengan orang-orang yang mau melindungi tempat ini, ikuti panduan selanjutnya. Setelah melubangi pintu besinya, si robot meniupkan gas beracun. 자살행위 아닐까요? Dan setelah itu, pertempuran kembali dimulai. Muncul Ji-an untuk membantu mereka. Tapi pembunuh itu kembali muncul. Untungnya, Mang Pasin kembali datang menyelamatkan Ji-an. Dia menyebut baleklah dalang semua ini. Dan dia juga yang membunuh orang tuanya. 뭐야? 니들이 가야겠다. Jati diri Jinmen yang sesungguhnya mulai terungkap di sini. 14 tahun lalu, Jinmen yang seorang mantan pasukan khusus bergabung dengan tentara bayaran swasta. Kala itu, Jinmen dan rekan-rekannya termasuk Pasin terjebak di lokasi pertempuran. Mereka mengemban misi untuk menyelamatkan seorang pria dari markasnya para pemberontak. Dan ternyata Sungju bagian dari timnya juga. Di saat Sungju dan rekannya dikepung musuh, tiba-tiba Bale muncul menghabisi mereka semua. Sedikit ditarik kesimpulan bahwa Bale dan Sungju yang kini menjadi musuhnya Jinmen ternyata bagian dari tentara bayaran juga. Bale yang dikenal brutal tidak segan-segan menghabisi musuh dengan gaya psikoplok. Setelah itu, Sungju menghabisi musuh yang mengepung Jinmen dengan snipernya. Sebagai pimpinan operasi, Jinmen mengajak Pasin untuk mencari keberadaan Sungju dan Bale karena komunikasi mereka terputus. Sungju pun menyuruh juniornya untuk masuk ke dalam mencari Bale. Ternyata Bale sedang menghabisi warga sipil tidak berdosa. Mendengar suara tembakan, Jinmen dan Pasin masuk ke dalam gedung.
Si junior terkejut setelah melihat Bale menghabisi warga sipil. Lalu muncullah Sungju menembak juniornya sendiri demi menutupi kejahatan mereka. 그게 우리 시나리오입니까? Sungju beralasan kepada Jinmen bahwa juniornya ini beraksi berlebihan yang berakibat dia terbunuh oleh musuh. Tak sampai di situ, dengan kejinya Bale menghabisi seorang bocah yang menodongkan senjata. Kembali ke pengadilan, jaksa menuntut Bale karena 9 warga sipil menjadi korban akibat kekejamannya. Hadir sebagai saksi, Sungju mengaku tidak melihat Bale membunuh warga sipil, tapi para pemberontak yang melakukannya. Justru Sungju menyebut Bale yang telah menyelamatkannya. Tapi Jinmen tidak setuju dengan perbuatan Bale karena senjata yang dipegang anak itu tidak ada magazinnya. Bale juga menyebut tidak boleh ada saksi mata. Inilah yang Jinmen pertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Secara pribadi, Jinmen melaporkan kepada atasannya yang bernama Yonghan bahwa peluru yang diangkat dari kepala juniornya berkaliber 45. Padahal tidak satu pun dari para pemberontak itu yang menggunakan senjata dengan kaliber tersebut. Tapi Yonghan tidak mau menanggapi dengan serius keterangan Jinmen. Karena Sungju dan atasannya ini lebih memilih Bale selamat dari dakwaan, akhirnya dalam kesaksian di pengadilan, Jinmen mengatakan bahwa dia tidak melihat Bale membunuh warga sipil. Akhirnya Bale dibebaskan dari dakwaan. Di atas pesawat ini, Sungju kembali ngoceh, meledek Jinmen sampai memicu amarahnya Pasin. Hampir saja terjadi perkelahian karena Sungju dibela oleh si kembar. 까치도로 한 번 했다. 성주야. 아, 요 새끼. Yonghan memanggil Jinmen untuk menjalankan sebuah misi besar yang berhubungan dengan kartel narkoboy di Laos. Permintaan Jinmen agar Bale tidak diikutsertakan dalam misi ini ditolaknya. Di luar wewenangnya, Yonghan beralasan perusahaan akan rugi besar jika misi ini gagal. Tugasnya menangkap pria yang bernama Tao ini hidup-hidup sebelum Bale membunuhnya. Sebelum berangkat, Jinmen memberi peringatan kepada Bale untuk menangkap target mereka, bukan membunuhnya. Dan musuh atau warga yang tertangkap akan diserahkan kepada polisi. Singkat cerita, baku tembak pun terjadi. 2 orang musuh yang menyerahkan diri digorok oleh Bale. Sedangkan Jinmen dan Pasin mengejar gembong narkoboynya dengan bukti jutaan dolar. 파워 잡았답니다. Sedangkan Bale dan antek-anteknya menemukan 4 wanita yang disekap di dalam sel. Bukannya dibebaskan, Bale justru melemparkan granat. 그것 좀 줘봐. 형님, 그걸로 뭐 하려고요? Yakin pelakunya adalah Bale, saat itu juga Jinmen menodongkan pistolnya. Tapi dia turunkan kembali setelah Sungju menengahi perselisihan mereka. Dan setelah itu, mereka pasang bahan peledak di markas gembong narkoboy ini. Saat memasang bahan peledaknya di sebuah ruangan, tiba-tiba Jinmen menemukan seorang wanita yang bersembunyi di dalam lemari. Ternyata wanita ini adalah Min Hye yang menjadi salah satu korban perdagangan gembong narkoboy. Tidak mau menjadi korban, Jinmen memastikan timnya berangkat lebih dulu dan setelah itu dia kembali untuk menyelamatkan Min Hye. Namun aksinya kepergok oleh si psikoplok. Pertarungan antara Jinmen dan Bale pun dimulai. 너랑 나랑은 같은 부류의 인간이야. Bale hampir saja membunuh Jinmen, namun Min Hye lebih dulu menembaknya. Bale meminta dibunuh karena jika tidak, dia akan membunuh seluruh keluarganya. Sialnya, Jinmen kehabisan peluru yang digunakan untuk menghabisi Bale. Mereka berdua keluar dari markas ini sebelum ledakan terjadi. Jinmen yakin saat itu Bale tidak mungkin selamat. Semenjak kejadian itu, Jinmen memutuskan untuk pensiun. Si koplok Sungju masih sempat-sempatnya mencuri jam tangan peninggalan Bale. Sedangkan barang-barang pribadi lainnya mereka bakar. Setelah pensiun dari tentara bayaran, Jinmen kembali pulang ke keluarganya yang sudah dia tinggalkan selama 8 tahun. Di saat Sungju sedang berlatih menembak, tiba-tiba ternyata si Bale masih hidup dengan bekas luka bakar di wajahnya. 에이, 3 orang pelanggan Jinmen mengecek senjata pesanan mereka. Namun, ada seseorang yang berada di dalam peti ini.
Ternyata dia Min-hye yang dititipkan Jinmen kepada Honda. Suatu hari, ibu Jinmen dirawat di rumah sakit karena kondisi kesehatannya memburuk. Di gudang inilah Honda yang bisu membantu Jinmen mengatur bisnis penjualan senjata yang dirintisnya. Kini dia dibantu oleh Min-hye yang mulai tertarik dengan senjata. Tiba-tiba, Honda melihat seorang pria mencurigakan masuk ke dalam gudang ini. Ternyata itu adalah Jinmen yang menguji sejauh mana kewaspadaan anak buahnya ini. Min-hye langsung memeluk Jinmen, sosok pahlawan yang telah menyelamatkan nyawanya. Honda menyebut ingin memperluas jaringan penjualan senjata mereka dengan memberdayakan adiknya yang ahli komputer. Di sisi lain, Honda pun memberitahu Jinmen bahwa Min-hye pandai merakit senjata, padahal dia tidak mengajarinya. Sementara itu, Balai kembali mengumpulkan Sungju dan antek-anteknya untuk merencanakan pembunuhan terhadap Jinmen dan keluarganya. Jungchul sempat menolak, namun Sungju mengancam akan membunuh anaknya. Ternyata fakta, meninggalnya ibu Jinmen karena ulah Balai yang membekapnya hingga tewas. Karena itu, Jinmen minta dilakukan otopsi karena dia curiga dengan kematian ibunya yang mendadak. Tapi dia batalkan karena kakaknya tidak setuju. Karena Jinmen disuruh pulang membawa Ji-an, muncullah Sungju mengaku sebagai teman lamanya Jinmen. Kakak dan iparnya Jinmen tidak menaruh curiga sedikit pun saat mereka diajak ke atap. Padahal Balai dan antek-anteknya sudah menunggu untuk menghabisi mereka dengan cara yang keji. 세운 시나리오는 그래서 댁들한텐 감정 없지만 Setelah mendapat informasi dari Jungchul bahwa Balai sedang menuju pemakaman ibunya, Jinmen segera meluncur ke sana. Dia kirimkan pesan kepada Honda untuk melindungi Ji-an. Honda pun pamit kepada adiknya yang bernama Brother. Dan inilah aksi yang dilakukan Honda dalam melindungi Ji-an. Musuh kembali datang sampai Honda dibuat kewalahan. Dia tidak mampu menghadapi Sungju. Di dalam terowongan, Jinmen mendapat serangan. Jinmen membalas mereka dengan senjata mesinnya. Mantan anak buahnya ini minta maaf, mengatakan Balai masih hidup. Tak hanya itu, Min-hye yang berada di gudang senjata ikut menjadi sasaran. Tapi untungnya dia berhasil menumpas mereka semua. Dan akhirnya gudang senjata itu dimusnahkan. Lantas, bagaimana dengan Pasin yang setia kepada Jinmen? Ternyata Jinmen datang ke rumahnya dengan luka tembak. Tidak mau berurusan dengan mereka, setelah mengobati lukanya, Jinmen disuruh pergi. Balai meluapkan emosinya karena anak buahnya gagal membunuh Jinmen dan Min-hye. Bukannya membela yang benar, Jenderal Yong-han ikut membela psikoplok ini dalam menghabisi Jinmen. Ji-an yang masih bocil pun ikut menjadi sasaran kebejatan tentara bayaran ini. Jinmen datang tepat waktu saat mereka hampir menemukan Ji-an yang bersembunyi di dalam lemari jenazah. Jinmen sempat bertatapan dengan si Balai di lorong rumah sakit ini. Karena terlalu banyak orang, Balai tidak bertindak dan Jinmen pun menghilang. Beberapa waktu kemudian, Jenderal Yong-han dikejutkan dengan kemunculan Jinmen di rumahnya. Jika Jinmen mau, anak dan cucunya bisa dia bunuh demi membalas kematian keluarganya. Tapi tidak Jinmen lakukan. Dia hanya minta perseteruan mereka cukup sampai di sini. Lalu si jenderal memberi perintah kepada Balai untuk menghentikan perburuannya terhadap Jinmen. Apakah Balai mau menuruti perintahnya? Kembali menemui Pasin, di sini Jinmen percaya kepada jenderal, namun tidak kepada si Balai. Karena itu, Jinmen akan menyusun sebuah rencana jangka panjang. Singkat cerita, di bawah rumahnya ini, Jinmen akan membangun pusat perbelanjaan online shop sekaligus gudang senjata. Dan Pasin yang ditunjuk sebagai tukang galinya.
Sejak saat itu pula, Jinmen merekrut Brother sebagai pegawai dan ahli IT-nya. Begitupun dengan Min-hye yang diajak oleh Pasin. Dari gudang bawah tanah ini, Jinmen mengawasi Ji-an kecil hingga tumbuh dewasa. Sedangkan Min-hye menjalani serangkaian latihan tempur dari Mamang Pasin. Sampai Ji-an yang sudah tumbuh dewasa mulai diajarkan untuk memegang senjata. 한번 쏴볼래? 잘 들어 정지한. Sungju dan antek-anteknya mulai mempersiapkan diri untuk menyerang gudang senjata secara besar-besaran. Sementara itu, Pasin mengeluarkan peluru yang bersarang di tubuhnya Min-hye. 죽지 마요. Pasin mengajak rekan-rekannya masuk ke gudang senjata. Namun Brother melarangnya karena di sana ada Jungmin yang kini berhasil melepaskan ikatannya. Setelah itu, Jungmin coba mengambil alih sistem kendali di servernya online shop. 누가 있나 한번 해보자. Tiba-tiba, robot anjing penghancur itu kembali hidup dan ini yang terjadi. 맛이 갔네. Robot itu pun hancur ditabrak mobilnya Sungju. Dan kini waktunya Mang Pasin berhadapan dengan si kembar. Sungju mencari keberadaan Ji-an. 그렇다면 대금. Brother pun muncul untuk membantunya, namun Sungju lebih dulu menembaknya. Ji-an disuruh pergi oleh Pasin. Tapi dia putuskan untuk kembali masuk ke gudang selang. 아무리 늑대가 노련해도 Ji-an sudah menodongnya untuk membalas kematian orang tuanya. Namun, Jungmin muncul ingin meluapkan amarahnya kepada Ji-an. Tapi akhirnya si Jungmin tewas dikadek oleh Sungju. Sementara itu, Pasin harus menghadapi musuh terakhir dari si kembar. 아따 잘 피하네. Pertarungan sengit terjadi antara Sungju dan Ji-an. 이거 좀 많이 비싼 거야. 이 삼촌도 사람 많이 죽이고 다녔어. Dan akhirnya si kembar pun mampus dengan jebakan bahan peledak yang dulunya dipasang oleh Jinman. Ji-an bisa saja lari dari gudang senjata ini melalui pintu rahasia, tapi dia memutuskan untuk melawan hingga titik darah penghabisan. Brother rupanya selamat karena menggunakan rompi anti peluru. Dan inilah aksi yang dilakukan Ji-an selanjutnya. Lolos dari forklift, Ji-an membakarnya hidup-hidup. Karena belum mampus juga, timah panas dilepaskan tepat di kepalanya. Ji-an merasa lega karena Brother menyebut Pasin dan Min-hye masih hidup. Di luar dugaan, datang lagi sekelompok tentara bayaran yang dikirim Babylon untuk merampas gudang senjata ini. 누구부터 잡아야 돼? Sebagai pemilik Murti Help, Brother menyerahkan keputusannya kepada Ji-an. Apa yang harus mereka lakukan dalam menghadapi mereka? Setelah membuka gudang senjata, Ji-an hanya mengambil sebuah kapak lalu menebas sesuatu. 살아있단 얘기야. Meski kondisi fisik sudah tidak mampu lagi untuk bertarung, Mamang dan Min-hye tidak akan mundur selangkah pun dalam menghadapi musuh. Saat para tentara bayaran ini masuk ke dalam gudang, Brother muncul dengan detektor peledak di tangannya. Menggunakan pengeras suara, Ji-an memperkenalkan dirinya sebagai keponakan Jinmen, pewaris sah Murti Help.
Brother menunjukkan penggalan kepalanya si Sungju kepada mereka sebagai bentuk peringatan. 맞습니다. 창고 안에 6. Jika mereka mau pulang dari tempat ini, Ji-an akan membayar 4 juta dolar yang sebelumnya dijanjikan Babylon tanpa potongan pajak. Tak hanya itu, mereka diperbolehkan tetap belanja di Murti Help dengan diskon besar-besaran dan gratis ongkir. Tapi jika mereka bersikeras menyerang gudang senjata ini, Ji-an tidak segan-segan untuk menghabisi mereka semua. Rencana Ji-an pun berhasil setelah 18 tentara bayaran dengan kode merah ini memilih mundur. Setelah situasi kondusif, Ji-an keluar dari gudang senjata. 나가봐야겠어. Namun ternyata Pasin dan Min-hye sudah menghilang. Ji-an menangis sejadi-jadinya untuk meluapkan seluruh kesedihannya. Lalu muncullah sebuah bis dari tim cleaning dengan kode kuning untuk membersihkan gudang senjata. 뒷처리를 맡게 되었습니다. Di pagi harinya, Ji-an kembali dikejutkan dengan munculnya sebuah taksi. 아저씨? Ternyata pamannya Jinmen masih hidup. Ji-an tidak menduga sebelumnya wajahnya tersenyum menandakan kebahagiaan. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai episode terakhir ini. Salam percelopotan duniawi, keep enjoy.